Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabillahil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah kucukupkan nikmat-nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Dalam dunia ini, sesuatu memiliki sejarah atau sebuah momen-momen tertentu yang tidak bisa dilupakan, bahkan harus selalu dikenang dan dipelajari untuk menjadi sebuah pelajaran di masa kini ataupun masa mendatang. Nabi Muhammad SAW tidaklah asing bagi kita kaum muslimin khususnya, dan pada umumnya bagi semua para manusia di muka bumi ini. Nama yang begitu agung hingga dapat menggerakkan dan menggertakkan dunia hingga saat ini, khususnya yaitu umat muslim. Karena itu Nabi Muhammad lah yang paling berjuang dalam menyampaikan agama Islam yang Allah utus kepada umat manusia agar mengikuti perintah dan hukum Allah yang maha bijaksana. Sejarah Nabi Muhammad adalah salah satu sejarah terbaik di dunia yang menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Sejarah Nabi Muhammad terbagi menjadi dua periode, yaitu pertama periode Mekah dan kedua adalah periode Madinah. Dalam periode Mekah terjadi beberapa peristiwa, diantaranya sebelum diangkat menjadi Rasul, setelah diangkat menjadi Rasul, tahap-tahap dakwah, tantangan Quraisy, wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, serta Isra Mi'raj. Dalam periode Mekah, kita akan membahas tahap pertama atau urutan pertama dari sejarah Rasul, yaitu sebelum diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 20 April bertepatan dengan 571 Masehi, dengan bertepatan juga pada tahun gajah di suatu tempat yang tidak jauh dari Ka'bah. Ia berasal dari kalangan bangsa Quraisy, dari Bani Hashim. Sementara masih ada bangsawan Quraisy lainnya, yaitu Bani Umayyah. Tetapi Bani Quraisy lebih mulia dan lebih unggul dari Bani Umayyah. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Garis nasab ayah dan ibunya bertemu pada Kilab bin Murrah. Apabila ditarik ke atas, silsilah keturunan beliau dari ayah maupun ibunya sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. 7 hari dari kelahirannya, kakeknya Abdul Muthalib mengundang semua kaum Quraisy dalam suatu jamuan makan. Ketika itu Abdul Muthalib memberi nama Nabi Muhammad dengan Muhammad, yaitu cucunya. Nama tersebut terasa aneh bagi para pemuka Quraisy. Mereka hadir mempertanyakan kepada Abdul Muthalib dan mereka berkata, "Sungguh di luar kebiasaan, kenapa diberi nama Muhammad?" Dijawab oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, agar menjadi orang terpuji di langit dan terpuji di bumi. Setelah menjadi kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir diasuh dan disusui oleh wanita kampung dengan maksud agar mendapatkan udara desa yang masih bersih dan pergaulan masyarakat yang baik pertumbuhan anak-anak. Ketika Nabi Muhammad lahir, wanita-wanita dari desa sangat lebih kurang dari 60 km dari Makkah datang ke Makkah menghubungi keluarga-keluarga yang akan menyusukan anak mereka dengan mengharapkan upah. Karena kondisi ekonomi Aminah, yaitu ibunda Rasulullah SAW, ekonomi yang lemah, tidak ada di antara wanita-wanita tersebut yang mau mengasuh atau menyusui Nabi Muhammad, kecuali satu orang, yaitu Halimah. Setelah izin dengan suaminya Haris, suami Halimah, akhir pun Halimah mau mengasuh sambil berharap mudah-mudahan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Aminah dan Abdul Muthalib pun melepaskan dengan penuh senang hati. Diceritakan lebih lanjut bahwa kehadiran Nabi Muhammad dalam keluarga miskin tersebut sungguh membawa berkah.
seperti rumput yang tumbuh dan digunakan untuk mengembala kambing, serta susu kambing yang subur, hingga kehidupan mereka yang suram dan susah berubah menjadi penuh bahagia dan kedamaian. Mereka percaya anak yatim itulah bahwasanya yang telah membawa berkah dalam kehidupan mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW yang diasuh oleh Halimah. Ketika Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah, yang pada dasarnya Halimah juga kekurangan ekonomi, semua berubah sengsara membawa nikmat. Ketika ia masih 3 bulan dalam kandungan, ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah meninggal dunia pada saat pergi berniaga ke Yastrib. Sementara ibunya Aminah wafat di Abwa sewaktu pulang dari berziarah makam Abdullah. Ketika itu ia berusia 6 tahun. Kakeknya Abdul Muthalib pengasuh selama 2 tahun. Kemudian kakeknya itu pun meninggal dunia pula dalam usia 8 tahun ketika Nabi Muhammad usia 8 tahun. Dan ia diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Sebelum diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, ada 2 jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Pertama yaitu mengembala kambing ketika ia bersama ibu sesusuannya yaitu Halimatus Sa'diyah yang tinggal di desa, dan kedua adalah berdagang ketika ia tinggal bersama pamannya. Ia mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dalam perjalanan itu di Busrah, sebelah selatan Syria atau sekarang ya Syam, dia bertemu dengan pendeta Kristen yang bernama Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen atau kitab-kitab terdahulu yang masih sahih. Pendeta itu menasihati Abu Thalib agar jangan terlalu jauh pergi atau memasuki Syria, sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan mencari dan mengetahui tanda-tanda Nabi dan akan berbuat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam usia 25 tahun, Abu Thalib menawarkan keponakannya kepada Khadijah, yaitu menawarkan Nabi Muhammad kepada Khadijah binti Khuwailid. Tawaran Abu Thalib diterima Khadijah. Pernikahan Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid berlangsung ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah dengan usia 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri itu hidup bahagia dan saling mencintai. Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti istrinya, sebaliknya istrinya tidak pernah mengeluh atau menyakiti Nabi Muhammad SAW. Harta kekayaan istrinya itu memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad untuk membantu orang-orang miskin yang tertindas serta memerdekakan budak, bahkan budak-budak yang dimiliki Khadijah sebelum mereka menikah. Semuanya kemudian dimerdekakan. Di antaranya dari budak yang dimerdekakan Nabi Muhammad adalah Zaid bin Thabit, kemudian yang menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW. Dalam usia 35 tahun, Nabi Muhammad telah memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Ketika itu kaum Quraisy memperbaiki dinding Ka'bah dan kemudian mereka bertengkar atas siapa yang lebih berhak untuk menaruh Hajar Aswad ke dalam posisinya kembali. Maka datang Nabi Muhammad SAW dan menyelesaikan persoalan itu, pertengkaran itu dari pemuka-pemuka Quraisy dengan cara meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain, dan para pemuka kaum Quraisy itu mengambil atau memegang ujung dan ujung-ujung kain itu dan mengangkatnya secara bersamaan sehingga berhasil terselesaikan masalah itu dan berakhir damai di depan para
pemuka Quraisy. Yang kedua, diangkat menjadi rasul. Menjelang usianya 40 tahun, selama 1 bulan dalam setiap tahun, Nabi Muhammad mengasingkan ke Gua Hira untuk merenungi alam dan ciptaannya. Istrinya Khadijah memberi dukungan penuh terhadap keinginannya tersebut, disediakan makanan untuk bekal di Gua Hira. Demikianlah dilakukan Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya, dan ketika usia 40 tahun, pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan pada 611 Masehi, malaikat Jibril turun mendatanginya dan menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Berarti secara simbolis Nabi Muhammad telah diangkat atau telah dilantik menjadi Rasul dan Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa itu kepada istrinya, dan Khadijah pun membawa Nabi Muhammad menghadap sebuah pendeta yang bernama Waraqah bin Nufail. Setelah Nabi menceritakan pengalamannya itu, Waraqah berkata, "Inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelumnya." Setelah wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad oleh Jibril di Gua Hira, terputuslah wahyu selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Jibril datang lagi untuk membawakan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu kedua itu, maka berarti Nabi Muhammad sudah mulai wajib menyampaikan dakwanya, yaitu Islam, kepada penduduk Mekah dan kepada manusia di muka bumi ini. Tahap yang ketiga adalah tahap-tahap dakwah. Rasulullah berdakwah melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah secara diam-diam, yang mana tahap dakwah itu dilakukan di sekeliling Rasulullah SAW, seperti dari kerabat, keluarga dekat, dan beberapa sahabatnya. Salah satunya itu adalah Abu Bakar, dan beberapa orang yang pertama kali masuk Islam di antaranya adalah Khadijah, Ali, Abu Bakar, dan Abu Bakar juga membawa beberapa sahabat yang seperti Zaid bin Harith, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lainnya. Dan serta membawa beberapa budak dan fakir miskin menjadi masuk Islam. Dan yang kedua adalah dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Hal ini dilakukan setelah turunnya wahyu ketiga surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nabi mengumpulkan dan mengajak mereka supaya beriman, akan tapi Abu Lahab beserta istrinya mengutuk Nabi dan menghalangi Nabi, sehingga turun surah Al-Masad ayat 1-5. Tahap ketiga adalah dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah surat Al-Hijr turun ayat 94. Pada tahap ini, dakwah ditunjukkan kepada semua lapisan masyarakat, tidak terbatas hanya kepada penduduk Makkah saja, tetapi juga termasuk orang-orang yang mengunjungi kota itu dengan usahanya yang gigih tanpa mengenal rasa lelah. Hasil yang diharapkan mulai terlihat. Sejumlah pengikut Nabi makin hari makin bertambah. Mereka terutama terdiri dari wanita, budak, pekerja, kaum miskin. Meskipun kebanyakan mereka orang-orang lemah, namun semangat mereka sungguh membajak. Itu sebabnya dakwah Nabi pada mulai diterima oleh kaum lemah dari rakyat jelata. Setelah dakwah Nabi dilakukan secara terang-terangan, semakin hari semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, dan pemimpin Quraisy mulai pula berusaha menghalangi dakwah Rasulullah. Bahkan semakin keras tantangan yang dilancarkan mereka. Yang keempat, tantangan kaum Quraisy. Dengan demikian kaum Quraisy menentang dakwah dengan bertahap. Tahap pertama adalah membujuk pamannya yang menjadi tameng utama Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan dakwah. Dan tahap pertama itu yang dilakukan Quraisy gagal, dan akhirnya beralih ke tahap kedua, yaitu mengintimidasi orang-orang yang masuk Islam. Dan beberapa budak yang masuk Islam disiksa dan
dirasiskan oleh kaum Quraisy, yang mana di saat itu sangat pedih, yang bertujuan agar mereka, para budak dan orang-orang lemah, berpindah agama atau murtad. Dan dari beberapa siksaan yang kaum Quraisy berikan kepada kaum muslimin adalah tidak boleh ada hubungan antara orang kaum muslimin dengan kaum Quraisy, baik saudara maupun tidak. Kelima, tahun kesedihan, yaitu tahun dimana wafatnya Abu Thalib, yang mana tameng utama dari dakwahnya Rasulullah, dan Khadijah, yaitu istri Rasulullah yang selalu menyemangatinya. Tidak lama setelah pembaikotan itu dihentikan, pada tahun ke-10 dari kenabian, Nabi Muhammad SAW berganti menghadapi 3 peristiwa yang menyedihkan, sehingga tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Berarti selesai dari tahun pembaikotan, memasuki tahun kesedihan dan kepedihan, atau yang lebih dikenal dengan tahun duka cita. Adapun 3 peristiwa yang membuat Nabi Muhammad sedih adalah: pertama, Abu Thalib, pelindung utamanya, meninggal dalam usia 87 tahun. Yang kedua adalah Khadijah, istrinya, setelah 3 hari pamannya meninggal, dilanjut oleh Khadijah, meninggal pada usia 65 tahun. Dan telah tiadanya 2 pendukung utama Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwanya. Dan ketika Nabi diberikan wahyu, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Taif menyebarluaskan Islam. Tetapi sambutan dari orang-orang Taif membuat Nabi Muhammad SAW terluka, seperti dilempari batu sampai melukai kepalanya dan menyoraki, bahkan diejek-ejek. Sampai ada suatu kisah di Taif, saking parahnya ketika Nabi Muhammad datang ke Taif, malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk membalikan sebuah bukit kepada daerah tersebut, karena apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Muhammad adalah suatu hal yang sangat kekerasan, atau sangat tidak bermoral seperti kemanusiaan. Yang keenam adalah ada Isra Miraj. Isra Miraj adalah periode Mekah yang terakhir, yang dimana Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dimana di Isra Miraj itu juga diwajibkannya sholat 5 waktu. Isra Miraj bertujuan untuk meredakan atau memberi hadiah kepada Nabi Muhammad untuk keliling langit, agar meredakan rasa sedih yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah periode periode Madinah. Di periode Madinah juga ada beberapa tahap atau beberapa kejadian, seperti hijrah ke Yathrib, membangun masyarakat Islam, perjanjian konstitusi Madinah, permusuhan Quraisy dengan Nabi, permusuhan Yahudi dengan Nabi, tahun delegasi, dan haji wada. Periode pertama Madinah, yaitu atau periode yang ke-7 dilanjut dari periode Mekah, adalah hijrah ke Yathrib. Segera setelah mendapat perintah hijrah dari Allah kepada Rasul untuk menemui sahabatnya, Abu Bakar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan. Nabi juga menemui Ali dan minta kepadanya agar tidur di ranjangnya atau di kamarnya, agar tujuan mengelabui musuh yang ingin menyerang Nabi Muhammad SAW. Senin malam atau Selasa itu, Nabi ditemani Abu Bakar dalam perjalanan menuju Yathrib. Keduanya singgah di Gua Thur.
arah selatan Mekah untuk menghindari dari pengejaran kaum Quraisy. Pada malam ketiga, mereka keluar dari persembunyian dan melanjutkan perjalanan menuju Yasrib, bergerak ke arah barat menuju Laut Merah, melewati jalan yang tidak biasa dilewati oleh kabilah pedagang kala itu. Setelah 7 hari dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW pun sampai di Kuba bersama Abu Bakar. Di halaman rumah Nabi membangun sebuah masjid yang pertama kali dibangunnya yang dikenal dengan Masjid Kuba. Tak lama kemudian Ali menggabungkan diri dengan Nabi dan setelah menyelesaikan segala urusannya di Mekah. 8. Membangun masyarakat Islam. Guna membina masyarakat yang baru, Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat di kalangan internal umat Islam. Pertama, membangun masjid. Setiap kabilah sebelum Islam datang, mereka memiliki tempat merundingkan pertemuan sendiri-sendiri. Nabi menginginkan agar seluruh umat Islam hanya memiliki satu tempat pertemuan, maka beliau membangun masjid yang diberi nama Baitullah. Di masjid inilah selain menjadi tempat pertemuan bermusyawarah, di masjid ini juga didirikan untuk mempelajari atau kajian-kajian untuk dakwah Islam. Kesembilan, mengadakan perjanjian dengan non-muslim atau konstitusi Madinah. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah SAW terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-muslim, dan orang Yahudi. Untuk menyelaraskan hubungan ketiga antar kelompok itu, Nabi mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah, yang isinya antara lain: pertama, sebuah kelompok yang menandatangani piagam tersebut merupakan suatu bangsa. Kedua, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok yang lainnya wajib membantu kelompok yang diserang. Dan ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan kaum Quraisy, yaitu musuh yang kaum Quraisy yang berada di Mekah. Keempat, masing-masing kelompok yang bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, saling membantu moral dan materi. Keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia yang menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Berdasarkan konstitusi di atas, dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad telah membentuk negara Islam di Madinah dan Rasul menjadi kepala pemerintahannya yang mempunyai otoritas dan menyelesaikan segala masalah yang timbul berdasarkan konstitusi. Ke-10, pemusuhan orang Quraisy atau kafir Quraisy dengan Nabi. Meskipun Nabi dan umat Islam telah meninggalkan Makkah, tetapi kaum Quraisy tidak ada hentinya menghentikan permusuhannya, karena jika Islam berkembang di Madinah, bukan hanya mengancam kepercayaan mereka, akan tapi juga mengancam dalam segi ekonomi, sebab tata letak daerah Madinah berada jalur dagang mereka ke Syam. Maka tidak mengherankan jika terjadi peperangan antara umat Islam dengan kafir Quraisy selama 8 tahun dalam puluhan kali pertempuran. Dan di antara pertempuran yang paling penting adalah Perang Badr, terjadi pada bulan 2 pada 2 Ramadan bertepatan dengan 624 Masehi. Dan yang kedua adalah Perang Uhud bertepatan pada 3 Hijriah, yaitu 625 Masehi. Dan yang ketiga adalah Perang Azab atau Khandaq yang bertepatan pada 5 Syawal bertepatan pada 627 Masehi. Dan yang keempat adalah Perjanjian Hudaybiyah yang bertepatan pada 60 Hijriah. Dan yang keempat dan kelima adalah masa gencatan senjata, yang mana setahun kemudian ibadah haji ditunaikan sesuai dengan rencana. Banyak orang Quraisy yang masuk Islam setelah melihat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh masyarakat Islam Madinah. Di antaranya adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As yang memeluk agama Islam. Dan yang terakhir adalah penaklukan kota Mekah, yang mana setelah 2 tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah, ternyata perjanjian itu dilanggar sendiri oleh kaum Quraisy
Mereka membantu sekutunya yaitu Bani Bakr yang sedang berperang dengan Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam. Dan Nabi menegur Abu Sufyan tentang bantuan yang mereka berikan kepada Bani Bakr. Namun jawab Abu Sufyan bahwa perjanjian Hudaybiyah itu telah mereka batalkan. Oleh karena itu mereka mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Maka Rasulullah SAW dengan pasukan Muslim bergerak ke arah Makkah dengan 10.000 pasukan bertolak ke Makkah untuk membebaskan kota Makkah. Sampai di kota Makkah tidak ada perlawanan dari kaum Quraisy dan akhirnya pembebasan kota Makkah pun telah terjadi pada saat itu. Yang 11 adalah permusuhan Yahudi dengan Nabi. Seperti yang telah disebutkan bahwa pada mulanya orang Yahudi termasuk di antara orang yang menantikan kedatangan Nabi Muhammad, yaitu menantikan kedatangan Nabi. Tapi karena Nabi Muhammad SAW terlahir di bangsa Arab, maka mereka menolak Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Mereka musuhi Islam dengan beberapa tahap. Mula-mula bergabung dengan kaum Quraisy dengan tipu muslihat agar orang Arab sendiri yang menghancurkan orang Arab dengan pedang mereka. Kemudian mereka dengan terang-terangan musuh Islam. Fase-fase pergolakan antara orang Yahudi dan Islam dapat dilihat dalam beberapa sejarah, diantaranya adalah Bani Nadir, Bani Quraisyah, Bani Khaybar, dan itulah beberapa peristiwa yang berkaitan dengan permusuhan Yahudi dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 adalah pemutusan tahun delegasi. Pada tahun 9 dan 10 Hijriah, bertepatan pada 630 sampai 632 Hijriah, disebut tahun delegasi karena berbagai suku dari pelosok-pelosok Arab mengutus delegasinya kepada Nabi dan menyatakan diri bahwa tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Masuknya orang Mekah ke dalam agama Islam rupanya mempunyai pengaruh yang amat besar pada penduduk padang pasir kala itu. Pemersatu bangsa Arab telah terwujud. Peperangan antar suku sebelumnya berubah menjadi persaudaraan berdasarkan agama Islam. 13 adalah Haji Wada. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan Haji Wada. Di depan kurang lebih 100.000 orang kaum muslimin, Nabi berkhutbah yang isinya antara lain adalah: pertama, jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Kedua, jangan mengambil harta orang lain dengan batil. Ketiga, jangan riba dan menganiaya. Keempat, jangan balas dendam dengan tebusan dosa. Kelima, memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut. Karena pada zaman jahiliyah wanita itu tidak mendapatkan haknya dan derajatnya sangat direndahkan. Dan keenam, perintah menjauhi dosa. Ketujuh, perintah saling memaafkan atas semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah. Kedelapan, tegakkan persaudaraan dan persamaan antar manusia. Kesembilan, perintah memperlakukan hamba sahaya dengan baik. Seperti yang zaman jahiliyah, budak adalah seperti binatang. Orang-orang Quraisy terdahulu, kaum kafir, memperlakukan budak tanpa memperlihat sisi kemanusiaan. Kesepuluh adalah perintah harus berperang teguh atau berperang teguh dalam menghadapi peperangan-peperangan yang akan terjadi dan berpegang teguh terhadap Islam, karena jika tidak berpegang teguh maka akan tergoyak hati mereka. Dan juga berpegang teguh atas dua sumber Islam yang akan Nabi tinggalkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. 14 adalah wafatnya Rasulullah SAW. 3 bulan setelah Nabi kembali ke Madinah, beliau menderita sakit. Abu Bakar disuruh Nabi mengimami kaum muslimin dalam sholat sebanyak 3 kali bila beliau tidak sanggup melakukannya. Sakit Nabi itu berlangsung selama 14 hari dan akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan pada 11 Hijriah, dalam usia 63 tahun. Ada juga yang mengatakan 62 tahun.
dan meninggal dalam rumah istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin yang diberitahukan atas wafatnya Nabi itu dikecam dan kebingungan, tetapi Abu Bakar tampil membacakan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 144 yang berbunyi artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, yaitu murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan Abu Bakar pun berpidato, wahai manusia, barang siapa yang memuja Nabi Muhammad SAW, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang memuja Allah, menyembah Allah, sesungguhnya Allah selama-lamanya hidup dan tidak akan mati, karena Allah Maha Bijaksana dan Allah lah Tuhan semesta alam. Dari pelajaran sejarah Rasulullah dari sejarah perjalanan Rasulullah yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW di Makkah hanya sebagai seorang rasul, sedangkan di Madinah sebagai seorang rasul pemimpin agama. Nabi juga seorang kepala negara, komandan perang, pemimpin politik, dan administrator yang cakap, sehingga dalam waktu 10 tahun beliau berhasil mewujudkan penduduk Sahara atau penduduk padang pasir itu ke dalam kekuasaannya. Dalam penutup ini, kita sebagai umat muslim harus bisa mengambil contoh dari Nabi kita SAW, itu Nabi Muhammad, karena beliau telah sebaik-baiknya manusia dan tauladan di muka bumi ini. Akhir kata, semoga yang bermanfaat bagi saya pribadi dan yang lainnya. Sekian, syukran, jazakumullahu khairan katsiran.